Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustasin dari SDN 1 Kabekelan dalam PKP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen mempersembahkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dari pengajar praktik yaitu Bapak Ahmad Taufik Nur Hidayat dan fasilitator yaitu Kak Rahmawati. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Jawaban di pertanyaan pertama. Dari kutipan tersebut terpendam makna bahwa pendidikan dasar itu penting untuk meletakkan dasar pengetahuan seperti berhitung. Namun kita juga harus menyoroti pendidikan karakter yang merupakan sesuatu yang berharga seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan integritas. Dalam mempelajari materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, menurut saya hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah etika, karena hal tersebut bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, kita juga harus berpihak kepada murid dan bertanggung jawab, sehingga apapun permasalahannya dapat kita selesaikan melalui keputusan terbaik. Jawaban di soal nomor 2, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab, dan prinsip-prinsip yang kita anut sangat mempengaruhi terhadap keputusan yang kita ambil dan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Keputusan-keputusan terbaik yang diambil akan menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan mendukung perkembangan peserta didik yang baik. Dengan adanya perkembangan yang baik, maka kita dapat menuntun mereka menjadi generasi penerus bangsa yang mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dan perjuangan kita sekarang. Respon saya dari pertanyaan di atas adalah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kontribusi kita dalam proses pembelajaran murid dapat diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang mempertimbangkan tidak hanya aspek akademis, tetapi juga dampaknya terhadap perkembangan karakter murid, dengan memberikan teladan yang baik, memfasilitasi diskusi yang mengedepankan nilai-nilai moral, dan mendukung murid dalam memahami apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Kita dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak di masa depan. Menurut saya, maksud dari kutipan di atas adalah dengan seseorang mengenyam pendidikan, ia akan sedikit demi sedikit mempunyai etika yang baik dan secara tidak langsung akan ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia dapat berperilaku etis. Berikutnya rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Jawaban saya untuk soal nomor 1, filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan konsep Pratap Triloka sangat erat kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Konsep ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, motivasi, dan mendukung orang-orang yang dipimpinnya atau inasal sungtulodo. Di tengah-tengah pengambilan keputusan, seorang pemimpin terus membangun timnya menjadi kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid atau Ingmatio Maunkarso. Nilai-nilai etika mendorong pemimpin untuk tidak hanya memikirkan keputusan yang diambil, tetapi juga dampaknya terhadap orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta membangun semangat perlunya mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan atau tuturi handayani. Jawaban di soal nomor 2, nilai-nilai yang tertanam pada diri kita merupakan manifestasi dari beragam pengalaman dan interaksi dengan berbagai pihak. Nilai-nilai yang tentunya baik dan berharga perlu kita miliki karena sangat berpengaruh terhadap berbagai keputusan yang kita ambil. Apabila kita memiliki nilai empati yang tinggi, maka secara otomatis kita akan memutuskan sesuatu dengan menggunakan nilai tersebut. Semakin banyak nilai yang kita miliki, maka kita akan semakin baik dalam mengambil keputusan, karena tentunya kita akan melihat dari berbagai nilai yang dimiliki. Jawaban saya pada nomor 3, materi pengambilan keputusan yang telah saya pelajari dikuatkan dengan kegiatan coaching
yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator membuat kemampuan kita meningkat dalam mengambil suatu keputusan. Kegiatan tersebut juga membantu kita untuk merefleksikan keputusan-keputusan yang telah diambil, mengevaluasi efektivitasnya, dan mengidentifikasi area-area yang masih perlu diperbaiki. Dalam sesi coaching, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang keputusan yang telah diambil, sehingga dapat melakukan perbaikan jika diperlukan. Saat melakukan pengujian dan pengambilan keputusan pun dapat menggunakan 9 langkah pengujian yang diimbangi dengan kolaborasi. Di soal nomor 4, saya menjawab, kemampuan seorang guru dalam aspek sosial emosionalnya juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ketika menghadapi dilema etika, seorang guru yang memiliki kesadaran sosial emosional yang tinggi akan lebih mempertimbangkan keputusan dari berbagai sudut pandang termasuk sisi sosial emosional. Dia juga akan melihat dampak keputusan dari sisi emosional serta mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam situasi yang kompleks. Jawaban di soal nomor 5, pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika sangat membantu kita kembali mengingat dan menggunakan nilai-nilai yang kita anut. Hal tersebut mengarahkan kita bahwa pengambilan keputusan yang tepat tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang kita pegang teguh. Keputusan yang terbaik akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, saling menguntungkan, aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Jawaban untuk soal nomor 6, jika kita sudah tepat dalam mengambil keputusan, maka ketika keputusan tersebut juga dijalankan dengan baik, akan menghasilkan berbagai hal positif karena sebelum dilakukan keputusan, hal sedemikian rupa telah dipertimbangkan dan diperkirakan tantangan, solusi, serta dampaknya. Keputusan yang tepat juga memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman karena melalui musyawarah mufakat yang mengakomodir banyak pendapat, kepentingan, dan masukan. Respon saya di nomor 7, tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seringkali terkait dengan perbedaan persepsi maupun sudut pandang yang memang lahir dari karakter yang berbeda. Adanya perubahan paradigma yang berkembang di lingkungan kita juga turut mempengaruhi pengambilan kebijakan. Tantangan ini bisa berwujud tekanan politik dan sosial, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, atau bahkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mengadaptasi pengambilan keputusan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai kebajikan, dan musyawarah mufakat. Di nomor 8, saya menjawab, seorang pemimpin pembelajaran akan membuat keputusan tentang berbagai langkah yang perlu ditempuh atau dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan peserta didik. Pengambilan keputusan yang kita lakukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Seorang pemimpin yang bijak akan memutuskan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan potensi unik setiap murid, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat masing-masing. Selanjutnya, respon saya pada nomor 9, seorang pemimpin pembelajaran yang bijak dalam mengambil keputusan akan memikirkan dampak jangka panjang di masa depan terkait kemampuan dan pengalaman berharga yang perlu dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mengarungi kehidupannya dengan selamat dan bahagia. Keputusan yang tepat dapat membuka peluang bagi murid untuk mencapai kesuksesan, sementara keputusan yang salah dapat membatasi atau bahkan merugikan perkembangan potensi mereka. Respon pada nomor 10, dari pembelajaran modul ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang dilema etika, pojokan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan, serta langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin untuk dapat menjalankan roda komunitas maupun sekolah yang dibuatnya. Berbagai aspek juga perlu diperhatikan agar dapat mengambil keputusan terbaik. Saya menjawab nomor 11. Saya merasa semakin paham bagaimana menjadi seorang pemimpin yang hampir selalu dihadapkan dengan berbagai keputusan yang dilematis, sehingga
Sekarang lebih percaya diri untuk dapat mengambil langkah maupun sikap untuk membuat berbagai keputusan. Bila pemahaman tersebut antara level 1 sampai 10, maka saya menilai pemahaman saya sudah ada di angka 8 dengan berbagai pengetahuan yang masih perlu ditingkatkan. Jawaban untuk soal nomor 12. Sebelum mempelajari modul ini, keputusan-keputusan yang saya ambil hanya berdasarkan subjektivitas saya semata, yang mudah, cepat, dan menguntungkan kita. Namun setelah mempelajari modul ini, kita menjadi lebih sadar dan terbuka akan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, terstruktur, dan berbasis pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Ini memberikan perubahan signifikan dalam cara saya melihat dan menghadapi situasi-situasi dilematis. Pada pertanyaan ke-13, saya menjawab, dampak dari mempelajari konsep-konsep dalam modul ini bagi saya sebagai individu maupun sebagai pemimpin adalah membantu kita menjadi lebih reflektif, kritis dan bijaksana, tidak gegabah, penuh perhitungan, dan melihat dari berbagai sudut pandang dalam mengambil keputusan, sehingga memungkinkan kita berbagi praktik baik sekaligus teladan bagi orang-orang sekitar agar dapat mengikuti cara kita membuat keputusan. Pada pertanyaan terakhir, saya menjawab, mempelajari modul ini bagi diri saya sebagai individu sangat penting. Kaitannya dengan berbagai tugas yang seringkali dihadapkan pada dilema etika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya dapat lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dibanding sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin, saya juga mampu membuat keputusan-keputusan yang terbaik agar dapat memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, agar mereka kelak mempunyai bekal yang cukup, baik pengalaman, bakat maupun keterampilan untuk menjalankan kodratnya dengan selamat dan bahagia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.